Terima kasih Mas Suri, semuanya. Dan bagi saya Riau ini bukan asing, karena jarak SD saya dari Riau. Saya tunjukkan apa ya? SD 9 Dumai. Kemudian SMP saya sampai Patimura. Oh. Makanya saya kemarin ke Dumai lihat SD. Iya. Dan orang-orang teman-teman kita ada di situ. Saya juga ada di Dumai. Kurang 5 tahun saya di sini di Dumai. Dan saya melihat memang potensi Dumai luar biasa. Riau, ya. Nah, memang pantas lah barangkali pertumbuhan ekonominya di atas Sumatera Barat. Ekonomi Riau. Kemudian kemana aja di Dumai kita melihat di pelabuhan dekat Pulau Empat itu pulau ada Semen Padang, kemudian juga ada beberapa perusahaan besar yang langsung ekspor ke banyak negara dari produk yang tanya sawit, ya, luar biasa. Salah satu yang saya kunjungi kemarin adalah PT Apika. Itu belum tekan, belum tekan. Yang saya Kota Padang dulu, dan sekarang juga ada peningkatan. Dan justru kita melihat suatu kemampuan yang luar biasa, ya memang harus kita sinergikan tentunya. Dan itu makanya Bang Nari bawa ke sini, ya, supaya memang bisa berkontribusi di itu. Dan alhamdulillah untuk flyover di Padang itu masuk ya. Berapa triliun? Ya, karena 0,8, Bang Nari ada masuk ya, karena satu triliun lebih kurang ya. Ya, supaya memang dengan pusatnya menguntungkan ya. Iya. Momentum. Ini kita mencoba untuk kebijakan di daerah, Pak. Ya, dengan kebijakan itu nanti kalau ada pengusaha yang mengambil kegiatan di Sumatera Barat, maka pertama maksudnya kantor di Sumatera Barat. Iya. Kemudian juga rekeningnya yang ada di Bang Nari. Supaya memang lebih, makanya kemarin Pasco ya berprestasi kurang 500 miliar ya, dan membangun Pasco City Mall ya. Soalnya kita senang ya itu, makanya bertemu kota ini dengan masukan perantau-perantau nanti malam ya. Siang nanti itu kita juga dalam rangka untuk menyampaikan tentang progres kita dan sekaligus juga untuk juga tidak lupa yang pengalaman itu ya. Tapi no hadir, Pak Ketua hadir, yang usah hadir ya, dan semuanya kan dibawa semuanya sebagian kecil ya. Karena kontribusi rantau di kampung halaman itu besar. Dari hasil penelitian UI itu rata-rata 20 sampai 25 triliun per tahun. Jadi itu makanya kami yang sudah berbaik dengan perantau. Kita harus juga berkomunikasi dengan perantau, termasuk alat-alat kegiatan Kali Babelok yang diinisiasi oleh teman-teman di UPD Sumatera Barat. Dan itu yang kita lihat. Kemudian juga Riau, ya, dari segi jumlah penduduk juga di atas Sumatera Barat sekarang. Pertumbuhan ekonomi juga di Sumatera Barat. Dan maksud itu memang menjadi suatu hal yang mesti ya, diperhatikan dan kita sinergikan untuk ke depannya. Dan itulah kehadiran kami pada kesempatan ini kita bangun. Ini adalah provinsi yang ke-6 ya. Ya, 6. Yang di kemudian Palembang, Lampung, Bengkulu, kemudian Kepri, dan Riau. Jadi main sengaja kita masih di Sumatera itu. Karena beberapa kali kami bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan juga Bappenas untuk memacu pertumbuhan Indonesia secara umumnya, maka Sumatera harus menjadi perhatian.
lebih. Ya, kenapa? Karena potensinya luar biasa. Itu makanya waktu pertemuan gubernur Sumatera di sini tahun 2022 kalau saya tidak salah, ya, itu sudah disampaikan. Ya, sana sinergi, perencanaan integrasi Sumatera, termasuk universitas, masuk juga energi. Ya. Itu makanya kita juga mendorong di Sumatera Barat untuk berkontribusi dalam energi ini, karena memang kita punya potensi. Lagi dengan semangat Pak Prabowo sekarang ini, itu green energy. Nah, kita punya potensi, Pak. Yaitu ada 20 titik geothermal. Itu makanya mungkin Bapak Ibu hadir di sini sekiranya juga bisa berperan itu. Sekarang sudah masuk Supreme di Sulawesi Selatan, ini masuk tahap kedua. Ini mulai tahun ini itu 8,2 triliun, insyaallah. Kemudian Medco ini sudah mulai di Pasaman. Nah, masih ada 18 titik lagi yang ada di Sumatera Barat. Geothermal. Dan kemudian juga gas kita sudah kemarin PLN pun juga sudah mau mengambil yang ada di Sejunjung. Ya, ini ada beberapa potensi ada di sana. Nah, ini yang ada samping juga potensi rupanya setelah kita lihat peta kita di Sumatera, kita masuk ke Riau itu TMKS, ya, itu rupanya potensinya luar biasa. Yang terkait tentang panas bumi geothermal. Alhamdulillah kita sudah ada kebijakan sekarang ini, bahwasanya di hutan lindung itu sudah bisa dieksplorasi untuk geothermal, karena kalau bumi ini kebutuhan energi. Nah, waktu itu ini kita sementarakan ke sisi di samping ya, juga kita sekarang ini juga pembenahan terkait pelabuhan kita pantai barat Sumatera. Ya, kita punya 3 Teluk Ayu, kemudian Teluk Tapang. Ini mungkin sekarang ini kita Teluk Tapang kita sudah turunkan di KPL itu 158 hektar. Ini merupakan belajar dari kemarin di Dumai itu, dan kita punya potensi untuk ke Indian Ocean, dan maka kita berusaha untuk mengembangkan. Dan alhamdulillah ini mendapat dukungan, termasuk juga di pesisir selatan dengan Bengkulu. Nah, ini juga akan diisikan nanti kalau jalur tol Padang ke Pekanbaru ini akan lancar. Nah, masih termasuk dalam RPJMN. Ya, waalaikumsalam. Ya, insyaallah tinggal lagi implementasi setiap tahunnya. Nah, sehingga ini akan menjadikan Dumai, Riau dengan Sumatera Barat akan menjadi hal yang strategis. Ya, kalau seandainya itu selesai itu beberapa tahun ke depan, maka otomatis nanti akan lebih murah. Ya, Padang, Dumai, Jawa Barat dibandingkan dengan lebih singkat dan lebih murah. Nah, ini tuh makanya mohon doa dan mohon dukungan dari Bapak Ibu yang dari Kadin Riau ya, untuk melakukan dukungan kanan. Nah, kemudian di samping itu juga sekaitan dengan potensi wisata kita. Yang jelas sekarang ini saya dengar rumahnya sering ke Solo sekarang, Pak. Ya, alam banyak. Ya, kemarin ketemu ada beberapa perusahaan di sana. Saya sering ke Padang. Mana Padangnya? Ke Solo. Karena di atas sama di bawah. Saya dengar juga rupanya sudah banyaknya dari kota Kadin Riau ini yang punya investasi di sana. Ya, karena apa? Karena memang potensi wisata Solo memang sudah beberapa tahun yang lalu itu jadi kita canang menjadi wisata standar internasional. Karena apa? Karena memang lengkap. Danau ada 3 di sana. 4 ya malah, Singkara, kemudian bawah dengan Talu. Yang mau panas sana juga ada, air panas. Yang dingin juga ada tanpa es,
satu. Kalau Pak Abdul pergi jalan panjang, maka ketemu orang dia pagi itu masih selimutin sahabat, karena dinginnya itu. Nah, ini apa? Takutnya panasnya juga ada beberapa titik-titik sumber air panas. Nah, alhamdulillah, Bupati Solo katanya sekarang ini aman dan sejuk. Aman. Sejuk untuk investasi. Karena memang kebun teh juga ada di sana, kemudian juga alhamdulillah kita tembus, kita ada akses dari Alam Panjang ke pesisir. Insya Allah tahun ini clear selesai. Kalau lewat, ya bisa lewat. Cuma pengen berapa kilometer ya yang perlu diselesaikan. Bulan tahun ini selesai insya Allah. Dan kemudian sekarang juga kita sedang menembus akses dari Muara Labuh ke Damasraya. Dan kemudian juga dari Muara Labuh ke apa sih namakan ini? Ya di sini simpang Kriau itu. Pilihan jauh. Jadi di sana dari Alam Panjang pilihan jauh, bukan di Muara Labuh. Kemudian insya Allah tahun ini kita masuk untuk aksesnya. Nah, sehingga juga ini menjadi potensi untuk wisata di sana. Dan karena memang setelah kita mati, ini yang barangkali mungkin yang memiliki potensi yaitu wisata di Sumatera Barat. Dan sekiranya barangkali wisata masyarakat Riau dengan Sumatera Barat sekiranya agak berbeda. Dan memang kita bisa mengembangkan wisata halal. Nah, jadi akan menjadi sesuai dengan falsafah pada masyarakat kita. Dan ini ya. Nah, kita memang mendorong untuk di samping juga berapa tentu dengan berkembangnya wisata juga pelabuhan tadi juga kepada infrastruktur kemudian juga amenitas wisata sendiri tentunya beberapa hotel kemudian juga provinsi dan beberapa sosial lainnya dan termasuk juga sekarang ini Sumatera Barat juga untuk sektor pertanian kehutanan perikanan dan terutama sekali untuk kita sedang fokus untuk lobster ya, karena kita punya potensi lobster terbaik di dunia itu ada di Sumatera Barat, ada di Mentawai, yaitu lobster mutiara dan pasir ya, dan itu ada di Sumatera Barat dan insya Allah sekarang kita sedang untuk mulai untuk mengembangkan itu dan sekaligus juga kita menyiapkan kelompok-kelompok masyarakat karena potensi yang ada di Mentawai itu ini. Jadi Mentawai wisatanya dan kemudian juga masuk juga untuk kehutanan ya. Dan itu barangkali beberapa hal informasi yang menurut kami menjadi ruang yang kita sudah punya perda ya, beberapa kabupaten kota sudah punya perda insentif. Nah, sekarang kita sedang menyelesaikan perda insentif untuk Sumatera Barat ya, di maksud itu Bapak Ibu ketika berinvestasi di sana maka akan ada kemudahan insentif yang kita berikan ya. Nah, salah satu adalah saya punya PT Apikal itu ketika saya di Kota Padang dulu ya, berkomitmen investasi sekarang sampai 4 triliun ya di Teluk Kayu. Sekarang ini masih keterbatasan lahan. Sekarang kita mau mencari lahan yang lebih luas ya untuk pengembangan ya. Dan dari diskusi kita kemarin itu ya kemarin itu luar biasa. Memang aftur dari sawit ya. Informasi masalah Apikal sekarang ini bersama dengan Spanyol. Teknologi sudah ada ke mereka. Kalau ini bisa kita bawa ke Indonesia, itu akan menjadi salah satu langkah dalam rangka untuk menurunkan biaya ongkos pesawat. Ya, karena setelah kita amati kenapa ongkos pesawat di Indonesia ini mahal, itu kita di Padang itu mau ke
Medan itu lebih murah dari Kuala Lumpur dibandingkan dari Jakarta. Kadang Jakarta Medan ya, dan kemudian juga karena memang dari perbandingan apa itu, makanya kita juga melihat di potensi ini terus kita kembangkan, termasuk juga di Riau ya, sehingga ini akan bisa menekan biaya cost penerbangan itu sendiri yang memang sekarang ini memang tidak termasuk biaya yang cukup besar. Dan mungkin perlu kami sampaikan juga ada beberapa kota yang besar kontribusi untuk investasi pada saat sekarang ini. Yang terakhir Kota Padang, kemudian Padang Pariaman, dan kemudian Pasaman Barat. Ya, ini mungkin Solo sedang nah ini juga. Dan asal investasi kita itu di Malaysia, Singapura, dan Jepang. Ya, dan kemudian sektor yang cukup berpengaruh, ya, yaitu industri makanan, dan kemudian tanaman pangan dan perkebunan peternakan, dan kemudian juga itu diantaranya, misalnya juga wisata. Dan ya alhamdulillah untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sekarang ini kita masih di bawah Riau pertumbuhan ekonomi kita. Ya, masih di bawah Riau ekonomi kita. Dan kalau tugas dari Pak Presiden itu pertumbuhan ekonomi kita untuk 5 tahun ke depan 7,3%. Berat ini. Sekarang ini pertumbuhan ekonomi kita 4,36. 4,3. Jadi kita target 5 tahun ke depan 7,3. Kita belum pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 7, kecuali ketika gempa 2009 di tahun 2012. Ya, kenapa? Karena memang dana untuk rehabilitasi rumah-rumah yang rusak itu banyak masuk. Dan kemudian tapi ini menjadi tantangan bagi kita. Ya, maka kita sekarang ini dengan teman-teman di provinsi dan kemudian juga dengan banyak pihak berusaha untuk mencari ruang-ruang potensi yang bisa kita gerakkan. Itu. Untuk Gini rasio kita nomor 3 terendah. Jadi walaupun pertumbuhan ekonomi kita tidak terlalu tinggi, ya, dan Gini rasio kita itu nomor 3, artinya potensi crash itu bisa kita minimalisir. Kenapa? Karena jurang pemisah antara yang kaya dengan yang belum kaya itu dan terlalu dalam. Nah, inilah diantaranya ini hadir, ini kita hadirkan. Salah satunya adalah karena memang peran daripada Bapak, dan kemudian juga kita sekarang ini menggerakkan pertumbuhan ekonomi kita itu di nagari-nagari. Jadi nagari menjadi pusat pergerakan ekonomi. Itu makanya 5 tahun ke depan kita akan fasilitasi dan digitalisasi. Nah, ini sehingga tidak akan perlu mobilisasi dari pusat kota, ya, termasuk juga untuk pendidikan, termasuk juga untuk ekonomi. Itu dan apalagi dengan keluarnya Undang-Undang 17/2002, ya, yaitu sehingga semangat Banagari ini makin kuat. Dan dalam undang itu dikatakan ada saling tangan. Itu makanya seperti perantau kita, yaitu mereka lebih senang mengirim uang ke negara, ya, sehingga itu makanya negara tergeliat. Nah, dan alhamdulillah secara nasional itu kebijakan ini dilakukan juga pemerintah dengan Kementerian Desa, kemudian dana dari kabupaten kota ke desa, dari kementerian ke desa, apalagi sekarang dengan Koperasi Merah Putih ini juga akan mendinamisasi perekonomian. Nah, salah satunya ini lah usaha kita di ujung sana. Makanya bangun kampungnya itu semangkar. Kemudian juga karena kampung sini beliau bukit tinggi. Nah, jadi itu, jadi ini itu makanya nanti
dilihat itu makanya wisata pun juga kita dorong sekarang lagi. Nah, itu makanya saya dengar kemarin uangnya di Riau dibawa juga ke Harau di sini juga. Investasi ke ada. Investasi itu namanya ya itu makanya kalau di kan kemarin itu makanya saya mau tunggu jalan Mas. Dari Kilo 9 saya tembus ke Arau. Jadi masih ke Kilo 9 lagi. Itu kemarin sudah kita tembus dengan KMMD. Sudah dibaca banyak. Sehingga lebih dekat dekat baru ke sini. Dan saya naik ke atas itu sana. Apa di daerah Uluwaya itu. Oh banyak di mana ini? Sekian hektar. Riau. Dan saya ada yang tanam durian di sana, macam-macam. Jadi itu makanya mesti saya ada yang menarik, ya, sehingga untuk bisa lebih memperkuat dan juga untuk memastikan bahwa ke depan akan bisa bergerak lagi. Barangkali mungkin itu Bapak Ibu antara dari kami sini lagi mudah-mudahan dengan teman ini akan bisa memberikan sedikit gambaran. Allah, mudah-mudahan akan kita buka. Sekarang kita menunggu ya, kita insentif, sekarang kita berikan persetujuan dari kementerian ya, dan mudah-mudahan ini selesai, paripurna, ya jangan masihkan kepada nanti kita akan lebih detailnya nanti Pak Kadis mana menjelaskan apa insentif yang bisa diberikan untuk investasi di Sumatera Barat. Ini karena di Riau ini tidak bisa sudah melakukan itu baju basi-basi ala darah saat ini sangat jarang bersuara. Salam dari kami sebagai pembuka acara, selamat datang Bapak Ibu semua. Itu dari kita pada hari ini. Amin. Mari sama kita baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.